Oke, selamat pagi rekan-rekan semua yang hadir hari ini ya bersama kita semua dari dalam sesi sharing ya, sharing dari rekan-rekan bertiga ini. Ada Sofia, ada Nur, ada Trisya yang waktu itu sempat ini ya dapat marka juga ya dari lomba. Waktu itu lombanya adalah konferensi mahasiswa akuntansi 2021. Kalau saya lihat nih sebenarnya menurut saya ini cukup bergengsi ya teman-teman ya, karena ini seluruh ini ya, seluruh Surabaya ya, se-Surabaya ya, diikuti. Nasional sih Pak. Nasional ya, nasional berarti skupnya lebih luas ya, wah luar biasa, itu luar biasa sekali. Baik teman-teman di sini boleh dong ya kita dengar sharing dari teman-teman ya mengenai pengalamannya apa yang didapat dari lomba di konferensi mahasiswa akuntansi tersebut. Kemudian hal apa sih yang didapat secara pribadi? Ini berbeda ya ketika teman-teman pernah mendapatkan insight gitu dari secara umum, kemudian secara khusus buat teman-teman apa? Mungkin boleh deh gantian gitu ya, dari Sofia, kemudian Nur, kemudian Trisya gitu ya. Silakan. Saya mulai ya Pak. Jadi silakan ya. Kalau pengalaman yang saya itu lebih ke kayak kita kan memang buat paper itu bertiga, jadi pembagian tugas, teamwork kayak gitu, terus lebih bisa berbicara di depan umum juga kan, kayak untuk konferensinya itu. Terus kemudian untuk bersama dengan Trisya dan Nur kebetulan saya deket juga, jadi enak kalau kerja kelompok kayak kerja kelompok kayak tugas gitu jadinya. Jadi kayak pakai Google Docs, terus kayak bagi tugas, kamu kerjain ini, terus kan saya juga banyak belajar dari mereka berdua gitu, kayak mereka berdua tuh benar-benar ya orangnya niat gitu Pak. Jadi kalau kayak Nur itu dia suka banget baca sendiri, dia benar-benar bacanya dia banyak banget pokoknya kayak wawasannya gitu. Kalau untuk Trisya dia itu jago banget nyari dokumen, jadi nyari data itu dia jago banget kayak ke dia udah luar biasa banget gitu. Nah jadi saya banyak belajar juga dari mereka gitu. Nah saya pribadi saya juga belajar banyak banget tentang topiknya terutama karena kan kita kan harus riset, jadi banyak belajar apalagi terutama tentang fintech. Jadi, dan mumpung saya juga sebenarnya cukup tertarik kan dengan fintech, jadi seneng juga gitu. Tampilkan ya biar apa sih yang dibicarakan gitu, ternyata ini dia. Oke, lanjut. Namanya adalah kayak fintech in the eyes of accountant gitu kan, kayak bagaimana mengidentifikasi proses bisnis, terus bagaimana peran akuntan di dalam proses bisnis fintech. Terus kita memilih dari sekian banyak jenis fintech yang ada, kita pilihnya fintech lending. Nah terus akhirnya setelah berhari-hari kita memilih judulnya itu evaluasi peran akuntan menghadapi disrupsi teknologi pada perkembangan fintech lending di Indonesia gitu sih Pak sebenarnya. Yang lain bisa dilanjut oleh Nur atau ayo ditambahkan. Silakan. Saya Pak ya. Silakan. Pertama kalau misalkan saya ikut lomba ini tuh pertama awalnya ditawarin sama Sofia, jadi saya juga sebenarnya sangat berterima kasih sama Sofia karena dia tuh orangnya sangat-sangat mau mendorong orang lain biar mau maju gitu Pak. Dan kedua juga ikut lomba ini tuh benar-benar baru buat saya karena kan temanya fintech. Nah sebelumnya saya itu kan emang orangnya nggak terlalu tahu tentang teknologi gitu. Jadi semenjak ikut lomba ini juga saya belajar dari mereka berdua tuh banyak, karena kan menurut saya pribadi Sofia sama Trisya tuh anaknya kayak bisa lebih mengikuti perkembangan dibandingkan saya. Jadi saya juga banyak belajar tentang fintech, terus juga belajar kayak dari Sofia saya belajar kayak organize. Jadi dia tuh orangnya pinter banget buat ngatur, kalau orang ini tuh tepatnya di sini, terus kalau orang ini tepatnya di sini. Terus kalau kayak dari Trisya itu menurut saya orang yang bisa under pressure orangnya, terus juga bisa tahu batasan, dia itu paham di sini, jadi dia akan nyari terus sampai kayak tadi udah dibilang sama Sofia, dia tuh pinter banget nyari data sih Pak. Menurut saya gitu. Jadi nggak cuman dari saya sendiri bisa kayak misalkan menang lomba kayak gini, juga sebenarnya banyak banget dari merekanya juga gitu. Nggak cuman sendiri. Teamwork sih Pak. Teamwork ya.
Oke. Dan Trisha nih, ada yang mau tambahkan Trisha? Halo. Ya, halo Trisha. Silakan Trisha. Tambahkan. Kalau dari saya sih sebenarnya sama kayak Fitri sama Sofia. Cuman lebih kayak mengapresiasi mereka berdua juga. Soalnya kayak yang tadi udah dibilangin Pak, karena kan kita juga walaupun online gitu tetap kayak sedikit sibuk kan ya dengan beberapa tugas dan lain-lain gitu. Nah, kalau misalnya seandainya nggak menemukan kayak yang memang cocok selain lombanya ya Pak, kayak teman-temannya pasti juga susah buat bisa menyelesaikannya dengan tepat waktu gitu sih Pak kalau dari saya. Jadi memerlukan kayak support yang besar dari tim gitu sih Pak. Oke, baik. Jadi masing-masing tim, masing-masing personal ini sebenarnya memiliki kelebihan masing-masing ya kalau saya lihat. Dan menariknya sebenarnya yang menunjuk tim ini sebenarnya berarti dari Sofia ya, yang akhirnya memilih tim ini sebenarnya Sofia ya, betul ya? Yang menilai. Betul. Iya, betul ya. Oh gitu. Oke, baik. Ini jadi jeli sekali ya lihat. Nah, ini saya sampai lupa ini. Rekan-rekan boleh perkenalkan diri ya dari SMA mana dulu sekolahnya ini. Saya juga pengen tahu ini asal sekolahnya dari mana nih. Kalau Sofia, Tur, sama Trisha. Iya, dari saya aja dulu, Pak. Halo teman-teman semua, siapapun yang lagi nonton. Perkenalkan aku Sofia Syafi. Sekarang lagi kuliah di Surabaya, di akuntansi semester 6. Aku SMA di SMA Jembatan Budaya di Denpasar. Ya, oke. Terima kasih. Kemudian Nur. Halo, kenalin nama saya Nur Fitriana dari jurusan akuntansi, sekarang semester 6. Dulu SMA-nya di SMA Negeri 2 Denpasar. Oh, Denpasar juga ya, Nur? Iya. Oke, baik. Trisha? Saya Trisha dari akuntansi angkatan 18. Saya dulu SMA di Citahati West Campus, Surabaya. Citahati. Oke, baik ya. Citahati ya. Oke, kalau gini kan kita sudah jadi kenal ya. Jadi ini dari SMA ini, dari SMA ini. Jadi siapapun yang lihat gitu ya. Jadi dari SMA yang teman-teman pernah sekolah gitu mungkin juga jadi bisa semangat ini kakak kelas ini sudah bisa sampai di sana gitu ya. Saya juga pengen ya. Itu dia ya. Oke, baik teman-teman. Yang menariknya adalah kalau saya lihat ya di lomba ini pemilihan dari personil ya. Pemilihan personil itu juga harus tepat gitu ya. Sehingga ya ini sebagai punya teamwork yang bagus gitu ya. Memilih rekan yang bisa sejalan gitu ya. Mungkin gimana gini pengalamannya gimana nih memilih rekan kerja yang bisa punya pengalaman tersendiri pastinya ini ya. Gimana Surya? Oh Trisha, bagaimana Trisha? Lebih ke teman rasanya Pak Sofia, nggak tahu pertimbangan khususnya apa, cuman ya, maksudnya mungkin karena udah nyaman gitu Pak. Maksudnya kan kita udah tahu kerja masing-masing dan kayak ya rasanya ya Pak dari pandangan saya Sofia itu lebih kayak karena Trisha itu pinter, misal kayak tadi Sofia ngomong data, walaupun saya sebenarnya nggak berapa aware tapi dia yang aware duluan. Terus kayak Fitri itu pinter karena dia itu kayak sering kayak mencari ilmu baru dan mau kayak belajar kan Pak. Nah mungkin Sofia itu yang kayak mencari sendiri, terus setelah itu kayak karena ini kelebihannya ini sama ini, cocok nih sama saya yang ini kayak gitu. Oke, ini sudah cocok jadi calon manajer gitu ya. Kalian semua ini sudah cocok kan jadi calon manajer. Bisa menentukan personil dengan baik gitu rekan-rekan ya. Nah, oke, teman-teman, itu tadi mengenai personil ya. Jadi kelebihan dari rekan-rekan semua yang itu sangat menunjang sekali dalam rekan-rekan semua itu bisa mencapai hasil akhir yang baik gitu ya, dan menghasilkan sebuah karya yang baik gitu ya. Nah, bagaimana dengan saingan-saingan rekan-rekan semua nih? Yang paling berat saingannya dari mana nih? Yang menurut kalian paling berat? Teman-teman siapa duluan menjawab? Ya, boleh dari saya dulu, singkat aja sih Pak. Sebenarnya
Kalau masalah saingan, kalau memang sudah nasional kan memang skopnya memang lebih luas, lebih besar dan memang lebih kalau dilihat dari jauh itu kayak menyeramkan gitu, Pak ya. Cuma kita waktu itu sedikit, maksudnya kita nggak terlalu memperhatikan saingan gitu Pak. Jadi kita lebih fokus ke kita sendiri gitu kan. Karena kan sebenarnya kita juga harus mempersiapkan dengan baik gitu. Jadi kalau kita mikirin yang lain juga malah nggak selesai yang kita sendiri gitu. Jadi kita fokus ke punya kita sendiri. Jadi lebih banyak riset-riset di punya kita, membenahi lagi punya kita gitu Pak. Cuma memang kalau konferensi mahasiswa akuntansi sendiri ini sedikit seperti ada debatnya gitu Pak. Jadi memang kita harus sejenis mengkritik atau memberikan saran ke tim yang sudah diundi sebelumnya gitu. Nah, kalau untuk masalah itu kan balik lagi kita mengkritik ya harus ada dasar, harus ada data. Jadi mau nggak mau kita harus belajar lebih lagi gitu Pak. Jadi kita fokusnya ke memperluas wawasan aja sih Pak. Enggak yang kayak saingannya siapa, saya menyerang ini, menyerang itu, enggak juga sih Pak. Lebih ke wawasan kita gimana. Tapi kalau untuk saingannya sendiri itu merupakan pengalaman yang menurut saya sangat-sangat berharga dan sangat-sangat baik sekali untuk pernah dialami seseorang gitu, apalagi mumpung pas masih kuliah gitu, jadi lebih terekspos ke dunia luar yang sedikit berbeda dengan internal kampus sendiri gitu aja sih Pak, kalau saya. Baik Sophia, terima kasih Sophia. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin nih dari Indonesia. Kalau dari saya juga mirip sih Pak kayak Sophia. Nah, terus kayak kita memang juga secara tim itu selalu biasanya bicara kayak gitu. Apalagi kayak sering ada motivasi dari kayak Sophia juga. Kalau misalnya dari kampus manapun mereka, walaupun ya mungkin negeri dan cukup kayak ternama, tetap kayak mereka semua itu sama-sama manusia. Kita semua sama-sama mahasiswa. Jadi kayak ya, yang penting kita belajar Pak. Belajar untuk kayak mau berusaha sama kayak hal-hal barunya sih kalau misalnya dari kita. Mungkin Fitri ada yang mau ditambahkan? Ya, terima kasih. Kalau dari saya mungkin bisa dapat pengalaman buat bersama tim yang anggapannya dari PTN gitu aja udah merupakan suatu kehormatan sih Pak buat saya. Karena kan juga belum pernah sebelumnya dan lebih fokus ke materi kita sendiri sih Pak. Jadi kita emang nggak mikirin menang kalah sih. Yang penting kita fokus dulu. Terus masalah menang kalah itu belakangan sih. Karena menurut saya udah bisa dapat pengalaman seperti itu juga udah luar biasa. Ya. Jadi ini yang saya lihat. Terima kasih Nur ya. Jadi ini yang saya lihat itu menariknya adalah kalian fokus ya. Artinya mentalnya sudah prepare-nya bukan sebenarnya bagusnya begini teman-teman. Kalau umumnya itu kita kalau misalkan mau lomba gitu kan ada rasa takut, ada rasa itu, tapi kalian enggak gitu ya. Kalian malah fokusnya adalah ke apa yang kalian hadapi ya. Jadi materi yang kalian hadapi itu terus kemudian membuat kreasi materi yang fokus pada kreasi yang ada di tangan kalian masing-masing. Dan itu menurut saya ini berbeda sih ya. Berbeda. Orang ngadepi lomba itu biasanya takut atau merasa ada rasa minder, kan enggak. Itu yang mungkin perlu kita lihat di hari ini ya, bahwa lomba itu fokusnya ke tadi apa yang sudah dipegang, kemudian itu yang kita fokuskan di sana dan akhirnya memang benar membuahkan hasil yang cukup baik. Ya baik teman-teman semua. Nah tadi kalau kita lihat saingan gitu ya, menurut kalian nggak ada Pak, semua itu sama, kita sama-sama mahasiswa kok. nggak ada saingan kan, hanya tertunda gitu kan. Misalkan saya tuh pengennya dapat juara yang lebih lagi, tapi nggak apa-apa, it's okay gitu ya, masih ada next time. Dan itu menurut saya kalian sudah mencapai hal yang cukup luar biasa. Nah kita mau lihat ini nih, suka duganya nih ya. Jadi pasti dong ya, mempersiapkan itu juga nggak mudah. Saya pikir banyak hal gitu yang teman-teman persiapkan gitu. Ya suka duganya apa nih? Duganya dulu deh. Saya ingin dengar duganya dulu. Dari yang lain dulu Pak, dari tadi saya terus. Silakan. Duganya dulu nih. Padahal kalian juga kuliah ya kan, tugasnya banyak dan lain sebagainya. Nah itu kan juga jadi ini, gimana sih cara ininya kemarin menghadapi situasi seperti itu?
Saya dulu aja deh Pak kali ini. Silakan. Soalnya duka saya sebenarnya cukup banyak gitu ya Pak. Jujur-jujuran kayak mulai dari ya masalah teknis yang seperti biasa kayak connection gitu loh Pak. Karena juga online gitu. Terus kayak dari koneksi itu juga sesuatu yang vital bukan pas ketika hari lomba aja. Tapi dari pas kayak kita kumpul bersama gitu Google Meet buat mengerjakan tugasnya. Kayak papernya. Terus kayak buat kita itu diskusi bimbingan ke dosen, pokoknya semua itu kan kayak sekarang berbasisnya kayak balik lagi ke internet dan koneksi. Kayak saya itu sering mengalami gangguan itu gitu, yang susah buat dihindarkan. Nah, terus setelah itu ya yang kedua menurut saya paling kayak cukup membuat saya berduka gitu, itu tentang kayak kesibukan dari ya kuliah, terus kayak saya ada kesibukan lain di luar perkuliahan juga gitu, kayak misalnya kepanitiaan atau organisasi. Jadi kayak lebih berusaha menyesuaikan deadline antara lomba ini dan kayak yang lain-lain. Betul. Itu ya cukup ini ya, cukup menantang ya sebenarnya ya. Kondisi seperti itu ya Trisha ya. Luar biasa. Tapi Trisha bisa melewati itu ya. Jadi bisa melewati ini dengan baik. Iya, walaupun sempat kayak saya mau jatuh pingsan rasanya Pak. Oh begitu. Iya. Mungkin kecapean ya, mungkin karena ini ya terkuras ya tenaga ya. Jadi ya membuat sesuatu yang terbaik itu kan memang butuh energi yang besar ya teman-teman ya. Oke, mungkin ada yang mau nambahkan nih dukanya. Iya, kalau dari saya mungkin harus ini sih, lingkungan sih Pak. Kan kadang ada distraksi, kayak dari lingkungan mungkin nggak kondusif, itu juga harus disesuaikan. Karena kan kalau ngerjain kayak paper kan juga harus fokus dan bisa di tempat yang sesuai. Terus juga mungkin ngatur waktu sama kuliah, karena kan udah semester 6 juga. Dan mata kuliahnya juga lumayan berat, sama harus ngatur sama yang di luar akademik sih, kayak misalkan organisasi dan lain sebagainya. Sama mungkin lebih ke ngasih full pemikiran kita sih, kayak Trisha sama Sophie kan juga udah 100% ngasih yang terbaik, jadi saya juga harus dituntut buat ngasih yang terbaik juga dari yang saya bisa gitu. Jadi mungkin ada stres-stres dikit gitu. Semoga stresnya udah hilang nih sekarang. Udah lewat. Oke Nur, terima kasih. Sofia ada yang mau nambahin? Masih Pak, paling lebih ke manajemen waktu aja. Soalnya kalau yang pas presentasi itu memang kita pas lagi tepat cukup sedang hektik-hektiknya antara metode penelitian, terus persiapan magang dan lain sebagainya. Jadi memang cukup memusingkan gitu. Jadi dan kita semua juga bertiga punya schedule masing-masing gitu. Jadi kita harus menyesuaikan itu juga gitu, dengan tetap fokus dan tetap memberikan yang terbaik di semua aspeknya gitu aja sih Pak. Nah ini yang kadang-kadang saya tuh cukup bangga ya dengan teman-teman semua yang ada di UC, accounting UC. Ternyata mahasiswanya sibuk semua. Mahasiswanya sibuk semuanya. Zaman saya kuliah dulu jujur aja nggak sesibuk ini. Tapi teman-teman saya suka sekali teman-teman ya. Jadi aktif sekali gitu ya, walaupun ini online ya. Saya juga cukup bangga dengan rekan-rekan semua. Walaupun ini online, tapi teman-teman itu bisa sesibuk ini ya. Artinya sibuk ini kan bukan dibuat-buat, tapi memang mengerjakan sesuatu untuk masa depan gitu ya. Jadi diusahakan, betul-betul diusahakan gitu ya. Ini saya cukup salut sekali dengan teman-teman. Semoga sukses ini selalu ya dengan kondisi seperti ini ya, sampai dengan akhir nanti. Kita ingin melihat teman-teman ini bisa masuk di wisuda itu dengan bangga sekali gitu ya. Kita bisa berikan apresiasi yang luar biasa. Oke teman-teman, kalau sukanya ini sudah pasti ya. Kalau sudah menang ini kan sudah lega, ini sudah bebannya ini sudah hilang gitu ya, sudah hilang. Nah teman-teman, sedikit dong cerita gitu ya mengenai papernya nih ya. Garis besar aja, nggak usah detail ya. Mending garis besar aja. Apa yang kalian ceritakan sih sebenarnya di evolusi peran akuntan menghadapi disrupsi teknologi pada perkembangan fintech lending. Ini kan menarik, topiknya ini lagi tren. Apa sih garis besarnya gitu teman-teman tentang judul papernya? Ini saya dulu ya teman-teman. Jadi
sebenarnya latar belakangnya kita pilih fintech lending karena menurut kita itu agak merupakan salah satu jenis fintech lending yang masih kurang dijamah gitu, masih kurang dibahas lebih lanjut dari regulator juga, terus dari memang orang-orang yang sudah menggunakan dan lain sebagainya itu, padahal perkembangannya itu sangat-sangat pesat gitu kan, terutama karena COVID juga, jadi banyak yang lebih ingin meminjam secara online dan lain sebagainya karena lebih gampang syarat kreditnya daripada bank dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi menurut kami itu kayak menarik banget untuk dikupas lagi gitu. Nah, kemudian yang menarik juga adalah bagaimana hubungan antara itu dengan hubungan dengan akuntan gitu, karena kan memang akuntan itu memiliki peran yang sebenarnya sekarang juga sudah shifting, sudah berubah gitu, sudah bergeser. Akuntan tuh udah tidak dituntut untuk menyelesaikan laporan keuangan saja, tapi juga harus menganalisa, terus bisa melakukan hal-hal yang melebihi job desk mereka pada yang job desk tradisional mereka yang pada zaman dulu yang kerjanya cuma ya udah kayak bikin buku, udah posting ke buku besar apa gitu, udah zaman dulu gitu. Jadi sekarang lebih berkembang, berevolusi gitu kan. Nah, terus secara umum kita setelah mencari beberapa literatur juga, kita akhirnya mempropose suatu framework. Jadi kita mengintegrasikan peran-peran akuntan di suatu frameworknya fintech lending gitu. Jadi di proses bisnisnya fintech lending kita memberikan gambaran akuntan itu bisa berkontribusi di mananya gitu. Nah, secara umum itu ada tiga peran akuntan. Jadi yang pertama adalah alleviator, yang kedua adalah sustainer, yang ketiga adalah analyzer. Nah, itu dari tiga peran itu kita bagi tugas gitu. Jadi seakan-akan kita itu tiga orang dengan peran sendiri-sendiri, tapi sebenarnya itu adalah suatu peran yang holistik gitu. Jadi kebetulan Nur dapat yang alleviator, Tisha dapat yang sustainer, saya dapat yang analyzer. Mungkin teman-teman nih. Ya, silakan teman-teman. Rekan-rekan, silakan bisa ditambahkan. Ya, saya Mbak ya. Ya, silakan. Kalau yang peran alleviator itu lebih ke arah mitigasi sih. Jadi kan kalau lending itu kan pasti ada banyak risikonya dari borrowernya maupun dari lendernya. Nah, kalau misalkan dari alleviator itu dia mencoba buat memberi kayak mitigasi gimana sih caranya akuntan ini bisa berperan sebagai orang yang memitigasi risiko-risiko yang ada kayak gitu. Jadi kalau di papernya itu sendiri sih emang lebih ke penilaian apa aja sih yang bisa dikasih sama akuntan buat borrower maupun lendernya bisa tetap aman buat bertransaksi di fintech lending itu sendiri kayak gitu. Pada intinya itu sih Pak. Oke. Baik, terima kasih Nur. Mungkin ada yang ditambahkan Trisha. Sama kayak tadi, cuman mungkin mau nambahin yang kayak perannya sustainer aja, itu kayak saya jelasin singkat aja kalau dia itu lebih mengatasi risiko-risiko masa depan yang kayak nggak terduga gitu, kayak misalnya dari perubahan regulasinya fintech lending dari pemerintah atau kayak misalnya dari pihak ketiga kayak bank dan lain-lainnya gitu sih Pak. Kalau dari peran fintech gitu yang kita bahas kurang lebih. Oke, baik teman-teman. Ini sebenarnya analyzer bentar Pak, soalnya aneh kan ada analyzer. Oke. Jadi yang analyzer itu memberikan analisis deskriptif, prediktif sama deskriptif, prediktif, sama preskriptif. Jadi kalau yang deskriptif itu yang masa sekarang dan masa lalu, kalau yang prediktif itu masa sekarang dan masa depan, kalau preskriptif itu sesuai dengan alternatif yang ada, mana yang paling efektif dan efisien gitu Pak. Udah. Ini papernya nanti akan dipublikasikan nggak nih? Dipublikasikan ya kayaknya? Harusnya. Iya, didoakan saja Pak. Ya, ya oke. Nanti supaya saya juga bisa lihat, baca juga nih hasilnya ini. Wah, judul papernya menarik ya teman-teman ya. Ini peran akuntansi menghadapi disrupsi teknologi ya. Nah kebetulan ini memang kita lagi menghadapi kondisi seperti ini dan ya ini untuk tahun ini dan tahun yang akan datang gitu ya. Mungkin 5 tahun lagi. Ini masih mungkin hasil tulisan hasil karya tulis ini masih applicable gitu. Mungkin masih bisa diteliti dan dikembangkan lebih lagi gitu ya. Untuk mungkin rekan-rekan yang lain yang mungkin tertarik dengan teknologi gitu ya, terkait dengan akuntansi yang menghadapi masalah-masalah yang sama dengan ini gitu ya.
Saya pikir seperti itu teman-teman ya. Jadi cukup menarik kita hari ini bincang-bincang kita ya, bincang-bincang saya sebut ini bincang-bincang ya, dan diskusi gitu ya. Nah terakhir nih teman-teman ya, buat rekan-rekan yang lain ya, apa ya istilahnya itu, teman-teman kasih motivasi dong buat baik teman-teman yang ada di FUSI maupun adik-adik kelas yang ada di SMA tempat teman-teman semua sekolah gitu ya. Nah, kasih dong sesuatu motivasi gitu buat mereka gitu. Apa sih gitu yang nanti berguna buat mereka di masa depan gitu ya. Silakan. Saya dulu aja untuk kali ini. Menurut saya pesan yang paling penting sih lebih ke arah, menurut saya juga pasti awalnya kayak ragu dan takut, cuman kayak kalau misalnya sudah kayak terjebur di bidang itu gitu, biar sekalian bahasa aja, jadi kayak yang penting berusaha ya. Gitu. Yang penting berusaha gitu dan mau kayak mencoba, terus kayak ya adaptasi Pak dengan kayak orang-orang gitu. Pokoknya kalau misalnya kita mau berusaha terus kayak mau maksudnya kita berpikir yang hal-hal yang positif gitu, terus kita cari juga perkumpulan yang positif, pasti kita bisa ya kayak sekarang gini Pak, kalau menurut saya. Jadi pesannya ya bergaul sama orang yang positif, terus tetap mau berusaha hal-hal baru gitu, mencoba. Bergaul dengan orang-orang yang positif ya. Oke, saya garis bawahi notes. Oke, terima kasih Trisha. Oke, mungkin Nur atau Sofia bisa motivasi, pesan-pesan motivasi. Kalau dari saya mungkin, dari pengalaman saya, jangan takut buat keluar dari comfort zone aja sih Pak. Sama selalu bisa mencari hal-hal positif dari setiap kesempatan yang ada. Itu aja sih. Terima kasih. Comfort zone ya, keluar dari comfort zone ya. Oke, terima kasih. Sekarang Sofia nih, silakan Sofia. Motivasinya adalah kesempatan itu nggak datang 2 kali ya. Jadi kalau ada kesempatan ambil aja gitu. Mumpung juga masih muda, masih banyak waktu untuk jatuh dan bangkit lagi gitu. Jadi cobalah semua hal, cobalah semua opportunity yang baik ya, yang positif ya. Cobalah semua kesempatan yang positif, yang baik. Karena mau nggak mau juga ujung-ujungnya itu adalah untuk pengembangan diri kalian sendiri gitu. Jadi ada lomba ikut, ada organisasi ikut. Karena kalau apalagi kalau yang memang mau jadi intrapreneur, jadi entrepreneur juga sih, cuma mungkin lebih ke intrapreneur itu lebih banyak pengalaman, itu lebih baik dan lebih dicari sama perusahaan gitu sih. Jadi lebih ke sebenarnya mirip juga sih dari comfort zone, jadi jangan terlalu merasa cukup gitu, kayak harus selalu eager untuk belajar, untuk mencari pengalaman yang lebih lagi. Baik, terima kasih Sofia untuk pesan motivasi, juga teman-teman yang lain, juga Nur dan Trisha. Saya sangat yakin sekali ya, motivasi dari teman-teman semua ini bisa memberi semangat buat rekan-rekan semua yang mendengarkan atau melihat video ini gitu ya. Dan pesan dari saya, teman-teman tetap kreatif dan tetap semangat ya untuk rekan-rekan yang lain ya. Saya tahu ini teman-teman yang ada di sini, Sofia dan Trisha ini sudah cukup kreatif gitu ya, cukup kreatif sampai akhirnya ikut lomba, dan ya ini hasilnya. Baik teman-teman, saya cukup bangga sekali ya dengan pencapaian rekan-rekan semua, dan terima kasih sudah berkenan ya untuk sharing session kali ini ya dengan teman-teman semua, dan teman-teman sudah mau motivasi rekan-rekan semua. Ini sinyal yang cukup bagus, jadi mungkin akan ada banyak rekan-rekan yang akan pengen mencoba seperti Sofia, Nur, dan Trisha. Oke. Tentunya juga peran Bapak Ibu dosen ya, juga ikut memberikan support juga ya buat maju ke. Saya mau menyampaikan pesan Pak. Saya silakan. Berterima kasih kepada seluruh dosen accounting, terutama Bu Kevia dan Bu Luki,
Kezia sudah membantu banyak di administrasi dan insight-insight di awal untuk penentuan Midnight Landing juga. Untuk Bu Luki, terima kasih banyak bimbingannya. Ibunya ingat banget kita ditemenin dan dibantu, dibimbing, sangat-sangat dibimbing. Terima kasih banyak, semua berkat Bu Luki. Itu dari saya. Baik Sofia. Saya juga Pak. Benar. Silakan. Nah, sama kayak Sofia, cuman pribadi. Jadi kayak ngucapin terima kasih banyak buat dukungan semua dosen akuntansi yang benar-benar memotivasi anak-anaknya buat ikut lomba. Jadi selalu sering ngasih info-info lomba, terutama juga mungkin Bu Kezia sama Bu Luki. Bu Kezia yang selalu kayak, ayo ikut lomba meskipun kalah menang, itu biasa. Terus Bu Luki yang selalu ngasih saran-saran buat perbaikan. Dan juga Pak Yopi sekarang yang udah mau ngeluangin waktunya. Dan juga buat dosen yang lainnya. Terima kasih. Cukup Pak, nggak enak banget. Ya, saya ingin diwakilkan tapi kok ya gimana ya. Maksudnya saya yakin kayak semua mahasiswa accounting itu tahu lah kalau misalnya dosen-dosen accounting UC itu kayak udah oke banget, terus kayak udah berusaha selalu buat dorong mahasiswanya itu buat aktif gitu, terlepas apapun hasilnya. Maksudnya kita memang kalau bisa dituntut buat mendapatkan ya juara atau apapun itu, tapi kalaupun tidak juga kayak dosen-dosen itu tahu yang penting kayak kita itu mau berusaha dan mereka itu mendorong kita buat mau mencoba gitu loh Pak. Jadi kayak menurut saya supportnya itu banyak. Terus kayak begitu kayak kita misal bilang ingin mengikuti ini, pasti kayak kita disupport gitu. Jadi kayak buat kayak semua dosen accounting gitu, termasuk ya pembimbing kita yang kayak dua Bu Kezia dan Bu Luki itu memang kebetulan kayak karena kita kontak kedua dosen itu gitu Pak. Tapi semua dosen-dosen accounting itu sangat menaungi mahasiswa accounting. Baik, terima kasih sekali Kezia dan juga rekan semua. Ini saya juga jadi terharu. Ya kan, ini Bu Luki dan Bu Kezia pasti melihat video ini ya. Saya yakin Bu Luki dan Bu Kezia juga sangat bangga dengan teman-teman semua. Baik teman-teman, di waktu yang cukup singkat ini ya teman-teman, tapi kita bisa sharing panjang lebar kali tinggi dan cukup padat ya. Menurut saya sudah dapat insight-insight yang cukup positif dari teman-teman semua. Terima kasih banyak teman-teman untuk waktu ya, kesediaan waktunya untuk saya undang di sharing kali ini ya. Untuk membangun rekan-rekan yang lain gitu ya. Terima kasih banyak untuk kesediaan waktunya dan bisa berinfo sharing seperti ini. Baik teman-teman, cukup ya teman-teman ya dari rekan-rekan semua ya. Ada yang mau ditambahkan? Sepertinya sudah cukup. Ya, cukup ya teman-teman ya. Sudah cukup lengkap sekali, cukup jelas, cukup clear dan cukup menarik juga ya. Nanti ini akan kita infokan ke rekan-rekan semuanya. Terima kasih rekan-rekan dan kita bisa akhiri ya teman-teman ya untuk info sharing kita kali ini. Dan salam dulu dong. Salam dulu. Oke, salam entrepreneur. Oke teman-teman, dan terima kasih untuk hari ini dan selamat pagi. Terima kasih Pak. Terima kasih rekan-rekan semua. Terima kasih Pak.